Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaya Bersama channel yang membahas putar usaha atau pembangunan, bisnis usaha atau pembangunan. Kali ini saya akan membuatkan video request dari teman kita ya. Jadi requestnya itu mau tahu tentang MOU ya, MOU atau bisa dibilang perjanjian dalam bisnis usaha atau pembangunan ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu di sini saya berdasarkan pengalaman ya. Jadi bukan bermaksud menggurin teman-teman yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya yang saya terapkan di usaha kami ini ya. Nah, jadi untuk MOU sebelum kita buat MOU ini kita harus paham dulu perjanjiannya itu kita buat dengan siapa ya. Contoh kalau misalnya kita kerjasama dengan rekan atau teman dekat atau kerabat dekat itu kita bisa buat MOU-nya itu nggak terlalu formal kali, nggak terlalu ribet kali ya. Nah, jadi isi perjanjiannya itu yang terpenting itu pihak pertama atau pihak kedua seperti itu harus ada dijelaskan siapa-siapa saja. Kemudian besaran pembagiannya berapa persen ya, kemudian ranah kerjanya atau ranah apa namanya wewenangnya itu di mana aja ya, ini tugas siapa. Jadi nanti kemudian hari itu tidak ada crash ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu itu tadi ya pembagian hasil, kemudian waktu pelaksanaan perjanjian ya, artinya dari berapa tahun ya masa perjanjiannya itu berlaku. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buat MOU-nya itu dengan saudara atau teman dekat itu biasanya perjanjiannya nggak terlalu ribet lah ya. Jadi yang penting intinya kita tertulis sekian persen pembagiannya, berapa lama pembagiannya, kerjasamanya itu berjalan, kemudian apa namanya tadi ya, ranahnya wewenangnya itu di mana aja seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ribet, yang penting kita buat hitam di atas putih ya. Jangan hanya kita mengucapkan saja ya, mengucapkan artinya oh saya sekian persen, kamu sekian persen ya. Nanti suatu saat jika ada yang lupa ya, karena nggak kita hitam di atas putih kan, nanti itu bisa jadi masalah. Atau ya misalnya ini pihak pertama misalnya mengalami musibah ya, yang harusnya bisa dialihkan ke pewaris, itu karena tidak ada hitam di atas putih, jadi ya ini menggantung ya kan, ini diserahkan ke siapa, wewenangnya berapa persen ya kan, seperti itu. Nah, jadi yang terpenting itu kalau misalnya kita bekerja kerjasamanya itu dengan teman dekat atau saudara, itu kita nggak terlalu formal kali. Tapi kalau misalnya kita perjanjian kerjasamanya ini dengan orang yang memang baru kita kenal atau memang investor yang memang ingin menaruh saham di tempat kita, itu kita memang harus membuat surat perjanjiannya itu atau MOU-nya itu dengan seteliti mungkin ya, maksimal mungkin ya. Jadi yang pertama itu saya jelaskan itu tadi, kita harus menjelaskan siapa saja yang ikut dalam proyek itu atau dalam bisnis itu. Contoh pihak pertama si Fulan, kemudian pihak kedua si Fulan. Nah, seperti itu. Pihak pertama kita jelaskan si Fulan sebagai pihak pertama ini sebagai apa, seperti itu kan. Nah, contohnya di sini seperti ini kan. Pihak pertama si A dan si B. Nah, kalau ini contoh yang saya pakai itu, kita kan ada owner dan ada investor. Jadi pihak pertama itu ada 2 orang ya, jadi 2 orang. Nah, sini kita jelaskan ini namanya di mana, siapa, tempat tinggalnya, kemudian tanggal lahirnya, nomor KTP itu perlu ya. Kemudian
pihak kedua ya, pihak kedua sama alamat, tempat tanggal lahir, kemudian KTP. Nah, baru kita jelaskan pihak pertama dan pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ini kemudian dapat disebut sebagai pihak apabila disebut secara sendiri-sendiri ataupun para pihak apabila disebut secara bersamaan. Jadi kita harus jabarkan pihak pertama, kedua. Nah, kemudian menerangkan bahwa pihak pertama merupakan dua orang investor. Nah, sini kita jelaskan pihak yang mana yang menjadi investor, kemudian pihak mana yang menjadi pengelola. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, ini contohnya saya detail ya. Jadi tapi saya terangkan secara singkat saja. Kemudian di pasal 1 saya buat ya. Jadi ada pasal-pasalnya. Bentuk kerjasama. Jadi bentuk kerjasamanya ini pihak kedua ini sebagai pengelola yang bergerak di bidang untuk kebangunan ini menerima uang ya, modal dari pihak pertama. Jadi ini diterangkan di sini bentuk kerjasamanya seperti itu. Saya menerima uang dari investor dan investor ya, dua investor itu. Nah, jadi saya sebagai pengelola untuk mengelola keuangannya. Kemudian di pasal kedua yaitu jangka waktu. Nah, di sini kan saya terangkan jangka waktunya. Jangka waktunya ini misalnya kita sepakati berapa tahun ya kan. Jadi jangka waktu ini jangan lupa untuk kita jelaskan. Sebelum kita menentukan jangka waktu kerjasama ini, kita memang harus mencari kesepakatan berapa lama jangka waktu kerjasama ini berjalan antara kedua belah pihak ya. Jadi ini sangat penting. Nah, kemudian itu di pasal ketiga itu lingkup perjanjian kerjasama. Jadi lingkupnya itu maksudnya seperti ini. Pihak pertama itu ngapain, pihak kedua itu ngapain ya. Jadi di pihak pertama di sini menyediakan modal usaha dalam bentuk aset senilai sekian ratus juta misalnya seperti itu. Dan pihak kedua akan menjalankan modal usaha yang telah diberikan oleh pihak pertama dengan baik ya. Jadi pihak kedua ini sebagai pengelola itu menjalankan atau mengelola uang atau aset yang telah diberikan oleh pihak pertama tentunya. Kemudian di pasal keempat ini pembagian hasil. Nah, di sini ini yang sangat penting ya, teman-teman. Jadi sebelum kita buat MOU ini kita memang harus hitung-hitungan seperti di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang pembagian hasil ya. Jadi, nah, setelah kita menentukan pembagian hasil, kita buat MOU-nya, barulah kita terangkan di MOU ini berapa persen per pihak ya. Jadi pembagian hasil ini kita jelaskan, misalnya pihak pertama itu berapa persen, pihak kedua berapa persen ya. Kemudian di sini tidak lupa kita untuk menentukan berapa lama untuk pembagian dividen oleh para pihak ya. Jadi misalnya ada yang biasanya itu ada yang sebulan sekali kita pembagian hasilnya, ada yang setahun sekali, itu tergantung kesepakatan bersama. Kemudian itu di pasal kelima ya, ada pasal kelima itu ada hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini dia. Ini para pihak memiliki hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajibannya. Pihak pertama itu memberikan dan menyediakan modal usaha awal sejumlah sekian ratus juta misalnya dalam bentuk aset dan uang atau uang ya, dan atau uang turut serta berkontribusi di dalam pengembangan usaha. Nah, seperti ini biasanya ini juga menurut kesepakatan ya. Jadi kesepakatan bersama atau mau meniru kesepakatan yang ada di media internet ya, itu bisa kita cari ya, atau kita kesepakatan bersama lah biar lebih enak ya. Nah, kalau di sini kan pihak pertama itu turut serta berkontribusi di dalam pengembangan usaha ya, jadi membantu-bantu evaluasi, memberi saran, kemudian mengambil keputusan bersama ya. Keputusan artinya keputusan yang memang sangat-sangat urgent ya, atau sangat-sangat vital ya, enggak keputusan yang ya biasa lah seperti itu kan. Kalau misalnya oh ini kita perlu nambah modal, nah itu harus ikut serta dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian berhak memberikan modal tambahan. Nah, jadi ketika pihak kedua sebagai pengelola ini merasa kurang modalnya, itu berhak
untuk menanyakan oh modalnya berapa yang kurang, dan kita harus, yang pihak pertama ini harus meminta data-datanya, kenapa kurang, ya apa yang harus kita tambah, nah seperti itu. Nah kemudian pihak kedua itu melakukan pengelolaan usaha ya, tentunya melakukan penerapan sistem, pengontrolan kegiatan pemasaran, penjualan produk, pengorderan barang sesuai dengan konsep unit usaha yang dipakai para pihak ya, melakukan perencanaan pemasaran. Nah pokoknya dia di sini sebagai otak dari berjalannya usaha ya. Kemudian membuat laporan keuangan, itu membuat rekapan laporan keuangan yang akan nanti diserahkan ke pihak pertama ya, dan tentunya bertanggung jawab atas segala keuntungan dan kerugian usaha ya para pihak. Kemudian para pihak kedua dibolehkan menjalankan usaha di luar. Nah ini saya cantumkan seperti ini karena saya kebetulan saya ada usaha di luar dari usaha toko bangunan ini, jadi saya cantumkan ini berdasarkan kesepakatan kami juga. Saya bisa untuk menjalankan usaha saya dengan bebas di luar ya, tapi dengan catatan harus pengontrolan di usaha ini harus selesai terlebih dahulu, atau tugas-tugasnya saya selesaikan terlebih dahulu. Nah kemudian di pasal ke-6 ini ada pelaksanaan perjanjian ya. Jadi pelaksanaannya ini mulai dari tanggal berapa ya, sejak surat perjanjian ini dikeluarkan ya, mulainya tanggal berapa. Nah ini seperti ini biasanya kalau kita nggak formal kali nggak perlu dicantumkan, nggak masalah ya. Kemudian ada pasal ke-7 ini berakhirnya perjanjian. Nah di sini kita terangkan berakhirnya itu perjanjian bekerja sama ini dinyatakan berakhir apabila para pihak telah sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama di akhir waktu sesuai perjanjian kerjasama. Jadi kalau misalnya udah selesai ini masa waktunya dan para pihak tidak mau melanjutkan lagi, itu boleh dihentikan ya. Nah kemudian di pasal 8 ini ada perselisihan. Nah ya namanya juga kita kerjasama, tidak satu kepala, punya banyak pendapat, punya banyak perbedaan, itu pasti ada perselisihan. Nah jadi untuk meminimalisirkan perselisihan itu, kita harus mencantumkan juga di kerjasama ini. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua di dalam kerjasama, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah dan mufakat. Nah artinya kalau ada perselisihan atau perseteruan di dalam usaha ini, kita diwajibkan untuk musyawarah. Jadi nggak diam-diam aja, terakhir lama-lama jadi makin runyam permasalahannya ya. Kemudian di pasal 9 ada resiko usaha. Nah kita semua usaha itu pasti ada resikonya ya. Jadi kita harus antisipasi, dan kita harus terangkan juga di surat perjanjian ini ya. Contohnya apabila di tengah-tengah perjanjian kerjasama terjadi kendala usaha, baik kendala teknis maupun kendala non teknis ya yang menyebabkan kerugian, maka pihak kedua wajib berkonsultasi dan berdiskusi dengan pihak pertama untuk mencari jalan keluar. Nah jadi ini kita kalau misalnya ada kendala, kita harus konsultasi dan cari jalan keluarnya ya. Nah dan ini juga ada apabila terjadi force majeure ya, mencakup bencana alam, huru-hara ya, misalnya bencana alam, kemudian ada ya kayak seperti krisis moneter dahulu ya, dan pemerintah yang menyebabkan kerugian, maka para pihak telah sepakat untuk meninjau dan membahas kembali perjanjian yang telah dibuat untuk diputuskan kembali kemudian. Jadi ini kembali lagi ke musyawarah. Kemudian di pasal 10 itu ada ketentuan lain-lain ya. Ketentuannya ini tambahan, misalnya ya ketentuan apapun yang belum ada dan tidak tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini harus dicantumkan kemudian di dalam surat perjanjian terpisah yang harus disepakati oleh para pihak atas dasar niat baik ya.
Artinya seperti ini teman-teman. Kalau kita sudah buat perjanjian kerjasama ya, tapi kita lupa untuk memasukkan nilai-nilai yang timbul permasalahan di kemudian hari, ini kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut di surat perjanjian kerjasama yang menyusul, artinya terpisah seperti itu. Jadi kita nggak harus, aduh ini ada masalah ini, sedangkan di surat perjanjian ini tidak ada nilai-nilainya atau tidak ada tercantum, ya kita bisa buat lagi ya, tapi dengan kesepakatan bersama tentunya ya teman-teman. Jadi kemudian ada pasal 11 yaitu penutup ya. Oke teman-teman, ini sebagai ilmu ya, ini juga saya terapkan di toko saya. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang MOU, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memiliki usaha dan ingin bekerja sama dengan teman atau orang lain atau investor yang kita belum kenal, itu kita memang wajib untuk membuat surat perjanjian kerjasama, baik itu yang formal ya, yang rumit, yang memang lengkap, atau yang ya sekedar aja, yang penting ada tertera siapa yang ikut bermain di situ, kemudian berapa pembagian hasilnya, kemudian batas waktunya kapan, kemudian ruang lingkupnya itu di mana-mana aja ya, itu tidak masalah. Yang penting kita membuat surat perjanjian kerjasama ini di atas hitam dan putih, agar kemudian hari kita tidak sulit atau tidak menjadi perselisihan ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.